Saya berpikir saya bukan tukang khotbah. Saya sengaja bawa Alkitab saya. Ini 6 tahun terakhir saya mulai mengganti Alkitab saya dengan yang chronological Bible. Jadi kalau saya bawa ke gereja nggak bisa Alkitab ini, karena dia loncat-loncat sesuai dengan urutan tahun. Jadi kalau saya ke gereja, saya masih lebih suka bawa Alkitab yang bahasa Indonesia, bukan bawa di iPhone. Walaupun di handphone kita ada Alkitab. Nah, saya waktu itu berpikir bagaimana menjelaskan kepada anak saya tentang pentingnya membaca Alkitab. Akhirnya kesempatan itu datang ketika anak saya sedang menghadapi ujian negara. Lalu saya tanya gini sama anak saya, besok ujian apa? Kalau besok ujian bahasa Indonesia, apakah kamu belajar fisika malam ini? Dia bilang tidak. Enggak Pak, katanya. Kalau besok bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia malam ini. Oh gitu ya. Kenapa gak belajar fisika saja? Ya ngapain dia bilang gitu? Terus saya tanya lagi pertanyaan kedua. Gimana kalau gurumu itu bilang begini, besok ujiannya gak kasih tahu kamu, pokoknya besok ujian aja. Langsung anak saya bilang, gak fair. Kalau gurumu memang edan gimana, saya bilang. Terus memang maksain kamu, pokoknya besok datang ujian. Wah kalau gitu Pak, kita mesti baca semua, mesti belajar semua mata pelajaran yang mungkin yang kita sudah belajar. Nah terus saya bilang, kamu berani nggak tidak belajar? Padahal sudah hafal tuh. Besok kan ujian bahasa Indonesia, berani nggak belajar? Enggak Pak, bisa nggak lulus katanya. Terus saya boleh masuk ke Alkitab. Saya bilang kita hidup ini tiap kali kita bangun pagi itu sama seperti kamu teriak gurunya tidak fair. Banyak orang dalam hidup ini berteriak, hidup ini tidak adil buat saya, tidak fair buat saya. Kenapa? Sudah tahu hidup dunia ini tidak adil, ujiannya nggak jelas mau ujian apa tiap bangun pagi, kamu masih kagak mau belajar lagi, gimana nggak fair? Itulah kira-kira kehidupan kita. Kita setiap kali bangun pagi seperti anak yang menghadapi ujian negara. Kita tidak tahu, ini lebih parah daripada sekolah. Kalau sekolah 4 mata kuliah, 4 mata pelajaran kita masih ingat. Matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Fisika kita ingat 4, lain belajar 4. Tapi kalau dalam hidup ini, kita nggak pernah tahu pagi ini akan menghadapi orang ngapain kita. Kita nggak tahu akan muncul masalahnya apa. Nah untuk menghadapi ujian hidup seperti itu, Anda berani sekali tidak belajar. Nah karena itu kita butuh setiap hari. Saya tidak tahu, ada orang suka mengatakan baca kitab malam hari. Saya agak penganut sistem agak kolot gitu ya. Kalau malam tuh udah ngantuk. Saya kira kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik itu pasti waktu bangun tidur. Ketika kita stamina kita paling baik. Shalom saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Andre Saleh. Senang sekali saya ingin berbagi berkat firman Tuhan lewat tanggapan-tanggapan yang saya berikan untuk saudara-saudara bisa diberkati dengan lebih lagi dari setiap video yang saya bagikan. Kita telah mendengarkan bagaimana kesaksian Ahok, bagaimana dia menginjili atau mendidik anaknya untuk bisa menghargai Alkitab atau firman Tuhan, agar dia bisa membaca setiap hari firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhanlah yang akan memberitahukan kepada saya dan saudara untuk menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang mengerti tentang keadaan dunia ini. Bahkan juga firman Tuhan punya kuasa untuk menuntun kehidupan saya dan saudara menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa Ahok menjadi salah satu pemimpin Kristen yang pernah ada di Indonesia yang sungguh-sungguh sukses dalam kepemimpinannya. Bahkan ketika orang-orang merendahkan dia, justru hari-hari ini Tuhan mengangkat dia. Salah satu rahasia yang Ahok pegang adalah membaca firman Tuhan setiap hari.
Rasul Paulus pernah berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara bisa bayangkan bahwa dengar Injil saja, dengar khotbah saja, dengar firman Tuhan saja, saudara punya iman itu sudah bertumbuh. Apalagi saudara membaca firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Alkitab mencatat ada 3 kisah tentang kuasa firman Tuhan yang datang dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Yang pertama adalah tentang Yosua. Tuhan memerintahkan kepada Yosua dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-8, Tuhan berfirman bahwa engkau jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dan sejarah membuktikan semua musuh-musuh yang dihadapi oleh Yosua semuanya takluk. Bahkan semua janji yang pernah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel tidak ada satupun yang tidak digenapi. Ketika saya dan saudara menjadi orang-orang yang hidup di dunia ini, maka kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau jadi orang yang bertindak hati-hati, bijaksana, saudara mau jadi orang yang berhasil dan beruntung, rahasianya yang pertama adalah saudara bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Saya tahu bahwa saudara punya IQ, saudara orang yang pintar, saudara punya IP yang tinggi, tapi saya mau berkata, keberhasilan yang paling utama tidak ditentukan ketika saudara punya IQ, saudara punya IP yang tinggi. Tapi kalau engkau anak Tuhan, engkau bergaul dengan Tuhan setiap hari, saya yakin engkau akan jadi orang yang sukses di bidang yang sudah Tuhan persiapkan untuk saudara. Kemudian tokoh yang kedua adalah Daud. Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan sejarah membuktikan bahwa Daud ketika dia memulai kehidupan dari seorang gembala kambing domba, Tuhan angkat dia menjadi raja, bahkan sampai hari tuanya dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Daud bergaul dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu menjadi kekuatan bagi kehidupannya. Ketika dia mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian cobaan, dia tidak pernah goyah karena dia tahu bahwa kalau Tuhan yang mengangkat hidupnya, maka Tuhan juga yang akan mempertahankan hidupnya. Bahkan dalam Mazmur 119, Daud berkata bahwa dia lebih pandai, lebih bijak daripada guru-gurunya. Dia lebih pandai, lebih bijak daripada orang-orang tua. Kenapa dia pandai? Kenapa dia bijak? Karena dia bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat dia pandai, dia bijak, dia cerdas, sehingga ketika dia menjadi pemimpin, bahkan sampai hari tuanya, kerajaan Israel begitu kokoh. Bahkan semua orang yang dia pimpin di Israel, semuanya hidup dalam kemakmuran yang luar biasa. Saya percaya kalau engkau sebagai orang tua, engkau sebagai pendeta, engkau sebagai pemimpin perusahaan, kalau engkau bergaul dengan Tuhan, maka keluargamu, pelayananmu, perusahaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Karena berkat selalu datang dari atas, dan itu dimulai dari saudara. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara bisa lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia bukan sekedar katakan, tapi memang dia bergaul dengan firman Tuhan, dengan kitab suci, sehingga dia menjadi orang yang sungguh-sungguh sukses. Dia menjadi orang yang dinamis ketika dia melayani Tuhan sepanjang kehidupannya. Kalau saya dan saudara mau jadi orang yang pandai, maka
Firman Tuhanlah yang pasti akan mengajari saya dan saudara. Kalau saya dan saudara menjadi orang yang melakukan kesalahan, maka firman Tuhanlah yang menjadi barometer untuk memperbaiki kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang akan mendidik kita dalam kebenaran, bahkan setiap kelakuan kita akan diperbaiki dari yang jahat menjadi baik, dari yang buruk menjadi indah, sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Daud pernah berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti tanpa firman Tuhan, hidup saya dan saudara akan gelap. Tanpa firman Tuhan, hidup saya dan saudara tidak ada tujuan. Tapi ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang tahu apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan saya dan saudara. Hari ini tanggal 31 Desember 2021, hari terakhir di tahun 2021. Kalau saudara sepanjang tahun ini belum bergaul dengan Alkitab, belum merenungkan firman Tuhan setiap hari, ayo saudara minta ampun kepada Tuhan, saudara perbaiki dan janji berkomitmen kepada Tuhan untuk memulainya di tahun 2022. Besok tanggal 1, saudara mulailah membaca Alkitab sesuai dengan urutan. Saya yakin ketika saudara membaca firman Tuhan setiap hari, yang ada di pikiran saudara, yang ada di hati saudara adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan menguasai dan mengendalikan kehidupan saudara. Kiranya tanggapan dari saya ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi pencerahan untuk saudara dan saya memasuki tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.